Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Dimas Ferdianoviat. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Yaitu pertemuan pertama itu, mohon maaf saya kemarin saya nggak masuk karena ada halangan, yaitu ujian tertulis di kampus saya. Jadi cuman sedikit aja saya tahu di pertemuan pertama, yaitu visi dan visinya edukasi opini momen, yaitu misinya mengedukasi karakter parfum dan memberikan shopping experience. Nah, untuk penjabarannya, visi dan misinya yaitu edukasi memberikan informasi tentang cerita setiap parfum yang ada di toko kepada pelanggan atau customer yang datang ke toko. Yang opininya yang berpendapat itu suatu pendapat, ide, atau pikiran untuk menerapkan referensi atau kecenderungan tertentu terhadap perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Misal argumen tentang keawetan parfum yang ada di toko menurut customer. Yaitu momennya, penggunaan parfum sesuai dengan tempatnya. Misal jika ingin beribadah dengan menggunakan parfum Arab, jika ingin pergi dengan acara resmi atau formal menggunakan parfum aroma glamorous atau woody dan lain-lain. Itu shopping experience, memberikan pengalaman berbelanja di toko dengan pelayanan yang berbeda dari toko parfum lainnya. Contoh sambutan depan, pelayanan di depan, dan memberikan tester dari depan. Itu kita coba dulu testernya, habis itu kita bisa memilih parfum yang kita ingin pakai. Pelayanan di depan itu yang dimaksud dengan melayani customer dan memberikan tester dengan aroma yang berbeda dan menjelaskan kepada customer tentang penggunaan parfum yang sesuai momennya, yaitu sesuai momen dengan pergi beribadah atau pergi ke pesta atau acara resmi, atau hanya pergi ke nongkrong atau hangout bareng teman-teman. Itu semua momen, gitu dibilang parfum di momen. Itu ini cukup itu aja yang saya tangkap dari pertemuan pertama, karena saya tidak hadir, dan yaitu saya hadir dengan pertemuan kedua, yaitu materinya tentang sukses. Yang pertama itu yang dijelaskan, yaitu apa sih yang dimaksud dengan sukses itu. Itulah tujuan hidup, apa yang seseorang rencanakan untuk kedepannya pada hari ini dan hari kedepannya. Yaitu seperti misalnya saya ingin kaya, saya ingin sukses. Walaupun itu penjelasannya itu cuma bahasa abstrak ya, saya ingin kaya. Dan kalau untuk bahasa nyatanya kayak gimana tuh? Nah, bahasa nyatanya itu kita perlukan apa? Yaitu what, who, when, where, dan how. Nah, kita membutuhkan itu. Contohnya, saya berikan contoh deh untuk bahasa nyatanya, yaitu saya ingin kaya di umur 25 tahun di perusahaan saya sendiri dengan cara menambah ilmu. Nah, itu sudah ada tuh 4W 1H-nya. Nah, itu bahasa nyatanya ya, itu bahasa nyatanya. Yang bahasa sering tadi itu cuman penjelasan dengan intonasi doang, kayak saya ingin kaya, kayak gitu aja. Nah, untuk materi selanjutnya itu yaitu prinsip ATM. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip ATM itu? Seperti apa sih prinsip ATM itu? Yaitu amati. ATM itu ada artinya tahu, yaitu amati, tiru, dan memodifikasi. Yaitu amati. Apa sih yang dimaksud dengan amati? Yaitu kita mengamati jalannya bisnis seseorang atau pesaing bisnis kita amati dan menganalisa. Hampir sama dengan untuk kayak kita meniru, tapi ini cuma hanya sekedar mengamati. Sedangkan tiru, yaitu kita untuk usai proses pengamatan, kita itu mempraktekkan langsung atau memeragakan langsung apa yang dikerjakan oleh pesaing bisnis kita. Seperti
kayak kita, oh dia mengerjakan, dia pelayanannya bagus, ya udah kita contohkan itu, kita contohkan, kita tiru, kita tiru. Nah tapi kalau misalnya mau yang lebih menarik lagi atau mau yang lebih bagus lagi, yaitu kita pakai metode modifikasi. Nah karena kita tidak mau melanggar hak intelektual, nah kita pakai modifikasi, sehingga apa yang kita tiru kita modifikasi menjadi cara kita sendiri. Nah itu dibilang namanya prinsip ATM. Nah prinsip ATM itu juga ada penerapannya, yaitu ada namanya ATM internal yang dimaksud dengan SDM, ada namanya juga dengan ATM eksternal yang itu SDM tapi objek pribadi, objek atau tokonya, tapi barangnya juga itu tergantung dengan barang pribadi SDM itu sendiri. Dan ada juga ATM apa? Nah, ada juga ATM internal dan ada juga ATM eksternal. Pertama aku contohkan dulu ATM internal yang SDM itu seperti apa sih? SDM internal itu seperti apa sih? Seperti karyawan, pegawai, itu sudah ada semua. Dan kalau ATM eksternal itu apa sih? Yaitu objek, toko, atau barang pribadi itu karyawan itu sendiri. Tapi ini sangkut pautnya dengan karyawan itu sendiri. Nah, kalau ATM internal itu sendiri yaitu sistemnya. Nah kalau untuk ATM eksternal itu sendiri yaitu toko luar toko, semua berkaitan dengan luar toko, seperti tokonya dilihat dari gelap, tokonya catnya terkelupas, parkir, itu semua. Nah ada lagi nih yang dipelajarin yang kemarin tuh, yaitu ada hambatan dan pendukung. Apa sih dengan yang dimaksud dengan hambatan pendukung? Nah setelah kita tahu tadi dengan hambatan dan pendukung, pasti kita kalau ingin menjalani kesuksesan itu pasti ada aja hambatannya. Nah habis itu apa sih apa sih yang dimaksud dengan hambatan? Hambatan adalah sesuatu yang menghambat untuk terwujudnya sebuah kesuksesan. Pendukung adalah sesuatu yang mendukung untuk terwujudnya sebuah kesuksesan dari segala hambatan tersebut. Hambatan ada lainnya, yaitu ada hambatan SDM atau karyawan itu sendiri, yaitu di bidang internalnya. SDM-nya itu apa? Hambatan berasal dari diri sendiri atau bersifat negatif, biasanya diri kita sendiri yang paham. Eksternalnya apa? Objek yang bisa menghambat kesuksesan kita, biasanya itu manusia atau lingkungan, atau bisa juga objek, seperti contohnya tidak punya modal, tidak punya motor, tidak diizinkan orang tua, itu juga bisa dimasuk dengan eksternal juga. Nah, bagaimana caranya kita untuk pendukungnya? Dari internal dulu deh. Bagaimana kita untuk pendukungnya seperti apa? Nah kan biasa ada tuh karyawan itu malas, sering telat, ceroboh, pemarah. Pendukungnya kayak gimana sih? Kita pertama pendukungnya kita tegur dulu, kita kasih peneguran dulu, atau secara singkatnya atau lebih tepatnya itu kita bisa memotongkan gajinya. Nah itu bisa biar dia sadar sendiri, oh ini ternyata kesalahan saya, berarti jika untuk kedepannya saya tidak ingin berbuat seperti itu lagi, supaya gaji saya tidak terpotong gara-gara teguran hanya ini. Nah eksternalnya apa sih? Misalnya kita tidak punya motor. Nah, pendukungnya kayak gimana? Kita cari tempat yang kos lah, kita cari kos, kita cari di dekat toko parfum atau tempat penjualan kita, itu pendukungnya. Nah untuk
apa, ada juga namanya yang kita pelajarin itu yaitu checking down. Checking down itu apa sih? Checking down itu kita masih untuk ini masih awam ya, kita jarang menekan itu. Checking down itu seperti apa sih? Checking down yaitu memikirkan sesuatu objek lain ke tataran yang lebih rendah, lebih detail, ke bagiannya yang lebih rinci. Misalnya dalam hal mobil, checking down adalah mesinnya, ban, setir, spion, knalpot, dan seterusnya yang lebih rinci. Nah, itu checking down itu merumuskan suatu masalah, itu memecahkan suatu masalah. Jika ada masalah, kita mecahkan jadi, misalnya masalahnya cuma satu, kita pecahkan masalahnya jadi 5 agar semuanya bisa dihandle. Contohnya misalnya ada suatu pelayanan di parfum, ada customer yang komplain terhadap parfumnya yang tidak sesuai, dan ada customer juga komplain parkirnya tidak dapat parkir atau tidak dapat tempat duduk untuk menunggu. Ada juga customer yang untuk nge-refill parfumnya sendiri. Jadi kita dapat 3. Nah, untuk checking down-nya kayak gimana? Yaitu kita ada karyawan untuk satu membereskan untuk masalah ini, dan untuk masalah ini, agar untuk berhemat waktu dan masalahnya bisa terpecahkan satu-satu. Kalau misalnya satu orang yang membereskan masalah itu semua, pasti keteteran dan pasti tidak bagus hasilnya. Walaupun berhasil, tapi hasilnya amburadul. Untuk seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak seberapa dari teman-teman yang lain, tapi insyaallah mungkin ini saya dapat dan saya bisa pahami. Dan kali ini saya tidak bisa hadir karena jam 1 siang. Hari ini saya tidak bisa hadir karena jam 1 siang itu ada pemberkasan, dan saya sudah minta izin dengan kemarin juga saya sudah bilang saya ada pemberkasan dari jam 1 siang sampai selesai, itu mungkin sampai jam 5 atau sampai jam habis maghrib. Itu kami pemberkasan, itu pemberkasan praktek secara langsung. Jadinya kami mohon maaf, bukan kami, yaitu saya sendiri mohon maaf untuk saya tidak bisa hadir untuk hari ini, tapi untuk besoknya saya bisa hadir insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.